Selamat pagi. Mari kita belajar tentang magnet di materi IPA tema 5. Silahkan nanti kalian catat dan di situ ada soal. Silahkan kalian nanti kerjakan. Ada soal pertama di tengah materi dan soal kedua di akhir materi. Magnet adalah suatu objek yang dapat menarik benda yang terbuat dari bahan tertentu, misalnya logam besi. Magnet berasal dari bahasa Yunani yang berarti batu magnetis. Nah, magnet ini memiliki medan magnet yang berarti medan magnet ini menyebabkan terbentuknya pola-pola tertentu yang disebut dengan garis magnet. Silakan kalian lihat, nanti ada gambar di situ menunjukkan ada garis-garis magnet. Sifat magnet yang pertama, magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Gaya tarik pada magnet mampu menarik benda-benda tertentu seperti besi, baja, nikel, dan lain sebagainya. Nah, benda yang dapat ditarik magnet itu disebut benda magnetis. Benda lain yang tidak dapat ditarik magnet karena tidak mengandung salah satu bahan logam dinamakan benda non-magnetis. Contohnya kayu, plastik, karet, kertas, dan lain sebagainya. Sifat yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda non-magnetis. Gaya magnet mampu menembus penghalang berupa benda non-magnetis. Gaya tarik magnet masih berpengaruh terhadap benda magnetis di balik penghalang tersebut. Nah, kalian bisa lihat animasi bergerak jika terdapat paku yang diletakkan di atas kertas itu, maka magnet masih dapat menembus benda-benda yang tipis ya, seperti kertas atau menembus benda non-magnetis. Kalian bisa coba sendiri di rumah. Nah, kekuatan gaya magnet itu dipengaruhi oleh penghalang yang terlalu tebal, maka pengaruh magnet pasti akan hilang. Nah, yang kedua, jarak magnet terhadap benda magnetis itu terlalu jauh. Nah, ini juga menyebabkan pengaruh magnet itu akan hilang. Sifat yang ketiga, magnet memiliki kutub. Ada dua kutub. Yang pertama itu yang berwarna merah, north atau disebut utara. Kemudian kutub magnet yang kedua itu yang berwarna biru dengan tanda S, south atau yang disebut kutub selatan. Kutub-kutub magnet memiliki sifat yang istimewa. Di antaranya, jika kutub magnet yang sama itu didekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak. Sedangkan sebaliknya, jika kutub magnet yang berbeda, jika didekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik. Itu bisa dilihat. Antara utara dan selatan itu terjadi tarik-menarik bila didekatkan. Namun apabila sama selatan dengan selatan atau utara dengan utara, maka akan terjadi tolak-menolak. Jenis-jenis magnet yang pertama itu berdasarkan cara terbuatnya, itu ada dua, magnet alami dan magnet buatan. Untuk magnet alami ini yang terbentuk dengan sendirinya dari alam. Sedangkan kalau magnet buatan itu dibentuk atau dibuat oleh manusia. Magnet alami itu adalah magnet bumi dan batu magnet seperti yang ditemukan magnesia. Magnet bumi yang dimanfaatkan oleh hewan-hewan seperti burung, ikan, dan penyu itu untuk memandu mereka berpindah tempat dalam musim tertentu. Magnet alami ini bersifat tetap, artinya sifat kemagnetannya
tidak akan pernah hilang. Yang kedua adalah magnet buatan. Nah, di sini ada contoh magnet buatan, ada magnet U. Magnet buatan itu contohnya ada magnet U, magnet batang, kemudian ada magnet silinder, magnet cincin, magnet cakram, kemudian ada magnet jarum, dan magnet ladam. Nah, sekarang kita membahas mengenai pengelompokan benda berdasarkan kemampuan ditarik oleh magnet. Pengelompokan yang pertama itu ferromagnetis, kemudian ada paramagnetis dan diamagnetis. Nah, untuk ferromagnetis, benda-benda yang ditarik kuat oleh magnet itu contohnya dari besi dan baja. Kemudian yang paramagnetis, benda yang dapat ditarik dengan lemah, itu contohnya aluminium dan tembaga. Kemudian untuk yang kemampuan diamagnetis itu berarti contohnya yang tidak dapat ditarik, yaitu plastik, kayu, kertas, dan lain sebagainya. Ini soal yang pertama. Silakan kalian mengelompokkan benda-benda yang terdapat pada video ini. Berikutnya kita akan membahas tentang cara membuat magnet, kegunaan magnet, dan cara menghilangkan sifat kemagnetan. Yang pertama kita bahas tentang cara membuat magnet. Ada 3 cara. Di antaranya dengan cara menggosok, yang kedua dengan cara menginduksi, yang ketiga mengaliri arus listrik atau ini disebut elektromagnetik. Yang pertama dengan cara menggosok. Magnet itu dapat dibuat dengan menggosok-gosokkan kutub sebuah magnet pada benda logam. Semakin banyak gosokan yang dilakukan, maka semakin kuat sifat kemagnetan benda logam tersebut. Nah, kalian nanti bisa lihat ilustrasinya. Menggosokkannya dengan searah ya, tidak boleh bolak-balik. Kalian silakan perhatikan video berikut ini. Cara menggosokkan magnet dengan benar. Jadi di situ telah disiapkan magnet, paku besar dan paku kecil. Kemudian magnet digosokkan ke paku yang besar supaya paku besar nanti bisa menjadi benda magnet. Kita pilih salah satu kutub, misalnya di situ kutub selatan. Kita perhatikan cara menggosok dengan searah. Nah, seperti itu. Digosokkan berkali-kali dengan satu arah, tidak boleh bolak-balik. Kita coba cek apakah paku itu terdapat sifat kemagnetan. Nah, paku besar dapat terbukti menarik paku-paku kecil. Cara membuat magnet yang kedua dengan cara menginduksi. Artinya mendekatkan atau menempelkan benda dengan magnet sehingga benda tersebut memiliki sifat kemagnetan. Perhatikan video dengan cara menginduksi berikut ini. Yang pertama kalian siapkan
magnet batang, kemudian paku besar. Nah, seharusnya ini digunakan tiang besi, namun tidak ada, jadi paku besar dapat ditempelkan. Nah, kemudian didekatkan dengan magnet batang. Didekatkan dengan cukup waktu, kemudian diuji paku-paku kecil tersebut dapat menarik atau dapat tertarik. Nah, ini membuktikan bahwa paku besar ini bisa juga menjadi magnet apabila dengan cara diinduksi atau didekatkan. Ketiga, dengan cara mengaliri arus listrik atau disebut dengan elektromagnetik. Jadi ini dapat menimbulkan sifat kemagnetan karena dialiri arus listrik. Jadi arus listrik ini menggunakan energi baterai ya, contohnya. Berikut adalah cara membuat magnet dengan aliran arus listrik atau disebut elektromagnetik. Sebelumnya disiapkan 2 baterai, kemudian kabel. Nah, sebelumnya kabelnya dikupas sehingga terdapat serabut-serabut tembaga. Nah, di baterai itu nanti dihubungkan antara kutub negatif dengan isolasi. Kemudian juga menyiapkan paku besar dan paku kecil. Nah, paku besar ini kemudian dililitkan di tembaga, di kawat tembaga atau dari kawat kabel itu. Dililitkan sampai semuanya tertutupi oleh kawat tembaga. Namun sisakan di ujung paku itu, sisakan kabelnya supaya nanti untuk menghubungkan kutub negatif dan kutub positif pada baterai supaya teraliri oleh aliran arus listrik. Nah, ketika sudah tertutup semua, itu kita hubungkan antara kutub positif dan kutub negatif dengan ditempeli isolasi. Kenapa ditempel? Karena nanti itu akan terjadi sumber arus listrik yang menyebabkan area tersebut menjadi panas. Kemudian ditunggu beberapa saat dan kalian bisa menyiapkan paku kecilnya untuk menguji apakah paku tersebut dapat menarik paku-paku kecil atau tidak. Nah, kita uji. Nah, ternyata paku besar dapat menarik paku-paku kecil. Nah, berarti percobaan ini teruji atau berhasil. Selanjutnya kita bahas tentang kegunaan magnet. Nah, kegunaan magnet pada kompas dapat menunjuk arah mata angin. Yang kedua, magnet pada gunting jahit itu kita dapat menarik jarum yang berukuran kecil. Yang ketiga, dapat digunakan dalam alat kedokteran, misalnya pada mesin MRI, yang dapat membantu dokter melihat susunan organ dalam tubuh manusia. Kegunaan yang keempat, magnet juga terdapat pada pintu kulkas yang dapat menutup pintu kulkas dengan rapat. Berikutnya kita belajar tentang cara menghilangkan sifat kemagnetan. Yang pertama dengan cara dipukul-pukul. Kemudian yang kedua dengan cara dibakar. Yang ketiga, dapat dialiri arus listrik AC. Nah, ini juga bisa dapat menghilangkan sifat kemagnetan.
Jadi magnet tidak punya daya tarik-menarik benda-benda logam. Ini adalah soal yang kedua. Silakan kalian nanti kerjakan, ada 8 soal. Dan total dengan soal sebelumnya yang harus kalian kerjakan ada 10 soal. Nanti jika sudah bisa dikirim ke Bu Guru. Dan jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Tuhan memberkati.